Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan karena 2 hari perdagangan Kamis dan Jumat libur dan juga ada 12 saham, beberapa dari sektor teh dan di request. Pertama buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 MPPA, ke-9 MLPL, ke-10 BEPIN dan terakhir di MMX. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali terkoreksi tapi tipis saja 0,04% ke harga 6.630 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 29,44 triliun. Itu karena rebalancing dan juga tadi Goto arah. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG tutupannya ditarik gara-gara Goto tadi ya, arah dari minus 1%, 108, 109 tiba-tiba ditarik arah ya, dimakan. Dan apakah bagus? Karena ini rebalancing ya kurang oke. Karena tarikannya ditarik naik kan. Dan juga mulai bulan Juni tanggal 5 hari Senin perdagangan itu sudah berlaku ARB atau auto reject bawah 15%. Jadi karena Goto tadi arah, mungkin besok ARB. Jadi untuk ISG belum bisa dikonfirmasi. Memang bagus dia mantul dari area support, tapi lebih ke wait and see dulu. Lihat 1-2 hari Senin Selasa kira-kira kemana arahnya. Seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada buka yang ditutup di harga 212 terkoreksi 1,85%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk buka sudah berhasil menembus 210, harusnya oke, tapi naik-naiknya terbatas juga karena jarang kalau dia mau V-shape ya, langsung naiknya cepat ya. Sekarang itu resistennya ada di 220, 224 ini. Mungkin ke situ dulu terus bisa koreksi. Tinggal lihat nih, untuk tren jangka pendeknya buka itu harus bertahan di atas 210 itu, jangan turun dari itu. Kalau dia turun dari itu, pola dead cat bone dan berpotensi menuju arah support psikologis angka genap ataupun resisten kuat perubahan praksi harga 200. Kenapa? Karena dia itu gagal menembus EMA 20-nya garis biru ini. Nah, di area ini. Nah, ini perlu hati-hati pola dead cat bone. Tapi kalau dia bertahan di atas 208 bisa naik dulu nih ke 224, 226 kan tuh lumayan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli harga penutupan hari ini atau beli di 200 selama dia di atas 208 hold aja ya. Apalagi MACD-nya sudah mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat dan oke harusnya untuk buka. Sinyal MACD-nya juga bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang kekuatannya nggak terlalu signifikan tapi harusnya sih aman untuk buka. Seperti itu untuk buka. Langsung saja ke saham selanjutnya, Goto yang hari ini jadi primadona tapi sayangnya harga arahnya pindah ke bid ya. Apalagi 58 juta ini biasa panik nih. Apalagi nanti hari Senin bulan Juni sudah mulai 15% ARB dan dia ini ditarik naik arah. Kemungkinan besar ARB langsung dikunci di 15% besok Senin. Peluang besar. Tadi juga di semua grup saya sudah infokan jangan beli Goto di penutupan ya. Jadi kalau ada yang beli ya siap-siap kemungkinan besar loh ya. Tapi belum pasti pen bisa langsung drop 15%. Tapi ini disclaimer ya. Jadi seperti itu untuk Goto menguat 34% ke harga 147. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Goto luar biasa. Goyang-goyang di bawah, psikologis ternyata ditarik naik. Jadi kondisi seperti ini ya sebenarnya bagus. Cuman naiknya yang kurang oke karena ya ditarik. Kalau dia turun 15% berarti ke 126 dari harga sekarang ya. 120 jadi support kuatnya mungkin gak dua kali RB. Karena dia itu gap up-nya lebih 30%, bisa jadi 2 kali ARB dan baru bangun. Hati-hati tuh. Kita incar aja nanti di hari Selasa. Misalnya Senin ARB, Selasa diincar tuh ya. Potensi bangun. Kemungkinan besar. Coba dihitung 34%. 30% aja. Nggak usah. Nah, ke 103 dia berarti ya. Oh iya ya, kalau dia turun tuh lebih rendah ya. Ya benar. Berarti kalau dari puncak 147 dia ke 130 ke 100 lagi ya untuk Goto. Tapi rame tuh Goto di 100 tuh pasti buying power besar tuh hari Selasa. Kita lihat ya. Ayo rame-rame kita, tapi disclaimer ya, atur strategi masing-masing karena di dalam saham ini kita beradu strategi gimana membuat trading plan biar meminimalisir. Yang paling penting kuncinya itu resiko dulu dilihat. Kalau resikonya berani siap baru entry. Seperti itu. Untuk Goto
mungkin ya satu kali ARB itu potensi besar, untuk 2 kali ya kita lihat aja di hari Selasa. Seperti itu untuk Gotoh. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SRTG yang ditutup di harga 1550, terkoreksi 1,27%. Langsung saja ke teknikalnya. SRTG mulai ada perlawanan di bawah di 1550, harusnya memang dijaga, apalagi volume meningkat dan juga habis bagi dividen, nggak masalah harusnya ya. Coba kalau ditarik dengan swing low ke swing high dengan Fibonacci retracement, nah ini di 1500, tarik lagi di bawah nih, kita coba ya sekitaran 1500 juga kan, ya udah pakai seperti itu aja, di reka-reka aja ya. Yang penting itu udah lihat ya 1500 angka genap, lihat histori sebelumnya itu ada pantulan rejection, yaitu yang dipakai. Dari harga sekarang ya maksimal Bapak Ibu cut loss itu paling ya 5%, udah lemah lah. Kuncinya ingat aja ya, tapi ini disclaimer on belum pasti, tapi coba aja Bapak Ibu ingat ya, biarpun nggak beli, lihat aja kalau dia turun 5% dari 1550 tuh peluang besar turun lebih dalam, lemah lah pokoknya, jebol 1500 untuk SRTG. Seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada pembalikan arah candle doji, cuman belum kuat. Lihat peluang besar sih ada bisa konsolidasi atau naik dulu SRTG minggu depan. Mungkin dapat 3% sampai 4% naiknya kan lumayan. Tapi harga sekarang memang harga-harga tanggung ya. Kalau mau beli ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Jadi seperti itu ya untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 595, terkoreksi 2,45%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMTK lagi berjuang untuk bertahan ya. Ini kelihatannya juga dia itu membentuk higher low, memang nggak membentuk higher high, dan ini dia di area support yang memang harus dijaga. Perlu hati-hati untuk IMTK. Kalau Senin Selasa dia turun dari 580, indikasinya jelek ya, kurang oke. Peluang besar bisa turun lagi lebih dalam. Jadi ini level psikologisnya untuk IMTK seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli di 595, saya juga punya di harga 600 ya, saya tunggu nanti, semoga aja bertahan ya untuk IMTK. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 138, terkoreksi 2,81%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SCMA lagi konsolidasi, lagi berjuang untuk bertahan di atas yang dulunya tuh support, sekarang jadi resisten atau di area support resisten lah. Pertengahan nih, antara benar bertahan atau malah jebol. Karena kalau dia jebol turun lagi dari 138 atau 100 berapa nih? 136 itu ke 120. Dari 136 ke 120 tuh lebih dari 10% kan turunnya ya. Itu pokoknya kalau Bapak Ibu punya di 138 atau beli harga penutupan hari ini atau kemarin-kemarinnya atau punya di harga atas, menurut saya stop loss kalau dia tutup di bawah 136. Udah tinggalin aja dulu daripada dibawa ke 120. Mau, kalau mau ya, dan berharap mungkin jual ke depannya sampai profit boleh juga, atau pakai average down boleh juga, nggak harus stop loss ya, disesuaikan plannya seperti apa. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya trading jangka pendek, mending menurut saya stop loss dulu kalau dia tutup di bawah 136 untuk SCMA. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya, WIRG yang ditutup di harga 93, dia itu ARB tapi dibuka ya, tadi itu sempat dikunci. Langsung saja ke teknikalnya, WIRG karena dibuka kemungkinan sih bangun. Tapi kalau misalnya berlanjut ARB-nya ya tunggu di 80 aja. Nggak perlu seperti ini ya. 80, 78 itulah stop loss di bawahnya. Tapi kemungkinan besar karena sudah 4 hari terus turun dan juga buying power sepertinya kuat di bawah, karena dia itu sempat dikunci tadi arahnya kemudian dimakan. Biasanya seperti itu tuh bisa ada pantulan, cuman tinggi enggaknya nggak tahu ya, hitung aja nanti bagaimana untuk WRG. Seperti itu untuk WRG. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu ada 3 black row ya, semoga aja rebound. Yang penting kalau Bapak Ibu punya di harga sekarang ya turun dari 90 ya, sebaiknya stop loss atau ya strategi lain, mau average down di 80, tapi itu level psikologi support kuat. Kalau itu jebol 60-50 WRG itu aja ya. Jadi seperti itu untuk WRG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GIA yang ditutup menguat 2,98% ke harga 69. Langsung saja ke teknikalnya, GIA bagus, volume meningkat ya, kayaknya sih dijaga mau ditarik naik. Tadi juga ada buying power, dia sempat open gap up tapi langsung ditutup, dan memang nggak tutup di atas 70, di bawah EMA 60-nya nih. Memang harga sekarang harga-harga nanggung, tapi ya selama Bapak Ibu punya, yang penting GIA ini jangan turun di bawah 60, itu aja. Jadi seperti itu ya untuk GIA. Kalau dilihat nih volume meningkat, tinggal Bapak Ibu lihat nanti masih ada yang akum nggak. Kalau masih ada yang akum, entah itu MG atau lainnya, ya
peluang besar sih bisa naik. Kenapa? Karena dia sudah membentuk satu higher high, satu higher low. Ini sinyalnya mencoba uptrend dan juga volume mulai meningkat di bawah. Harusnya ada tarikan Mas ini. Semoga sampai 80 minggu depan untuk GIA. Seperti itu untuk GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MPPA yang ditutup ARB walaupun nggak dikunci ke harga 72. Waduh, jelek MPPA ya. Saya beberapa cut loss nih MPPA di berapa waktu itu 84 kalau nggak salah. Di 80 ini saya cut loss. Di 88 ya, saya lupa tuh di mana saya beli. Tapi ya saya cut loss MPPA ya, di luar plan ya itu. Nih ya, ditarik naik tiba-tiba malah dijebolin lagi kan. Naik dikit jebol lagi. Nah itu sebaiknya memang main MPPA nih main beli di support. Jangan beli buy on break kecolongan. Saya kayaknya beli buy on break deh kalau nggak salah, atau antri di tanggal 10 Mei ini saya antri di 8889 terus cut loss kalau nggak salah ya lah ya. Pokoknya saya cut loss tuh di MPPA nih. Memang susah nih, jangan beli di buy on break. Kadang juga buy on support malah jebol nih contohnya. Buy on support jebol kan. Susah memang ngikutin saham-sahamnya grup Lipo nih. Entah pintar bandarnya kali. Mainin psikologis retail. Biar banyak yang lebih banyak cut lossnya kalau beli saham mereka nih. Nah seperti ini dah jebol ya bisa turun lebih dalam. Nih ada corporate action nih. Tanggal berapa saya, apakah stock split atau reissue atau apa nih. Belum tahu ya. Apa split 1:1 nih. Nah ini nggak tahu ya ada info apa. Kalau Bapak Ibu ada yang tahu udah info 26 Juli nanti bisa tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa tahu. Dan indikasinya jelek, peluang besar 60. Hindari dulu untuk MPPA. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 84, terkoreksi 2,32%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MLPL masih bertahan, cuman kalau sudah MPPA-nya dibuang, tiba-tiba tuh nanti bisa dibuang MLPL. Jadi kalau menurut saya wait and see dulu. Tapi kalau Bapak Ibu tetap masih yakin, jebol 80 out aja ya. Hati-hati, apalagi ARB nanti di bulan Juni udah 15%. Saham-saham seperti ini bisa turun 15%, itu nyakitin ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertahan di pasar modal, di bursa Indonesia ini, pilih saham-saham big cap aja. Atau belajar, kalau niatnya technical trading, belajar membuat support resisten dengan modal kecil, nggak perlu modal besar loh ya. Modal kecil yang penting Bapak Ibu hitung aja risk rewardnya, terus win rate-nya misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu seperti apa. Kalau mau makin membaik ya nanti Bapak Ibu baru ditambah modalnya. Kalau mau belajar ya belajar sama yang duluan lebih bisa atau yang buka kelas. Seperti itu aja. Memang ya berbayar, namanya kita mau usaha harus berkorban. Namanya kita mau tahu teknik yang duluan tahu kan. Atau ya tadi belajar gratis di YouTube. Atau langsung terjun aja di pasar modal. Ya modal-modal nekat. Yang penting bisa buat support resisten. Tinggal perbaiki dengan modal kecil. Nggak perlu modal langsung mau cari profit. Belajar aja dulu. Sampai skill sistem trading Bapak Ibu tuh lebih banyak profitnya daripada lossnya, baru tambah modal. Tapi ya itu perlu memakan waktu. Kalau nggak mau makan waktu, cari influencer atau mentor yang kira-kira menurut Bapak Ibu oke untuk diikutin. Ya coba aja belajar ya. Seperti itu. Untuk MLPL lebih baik wait and see, agak rawan ya. Takutnya sih kena buang juga Seninnya tiba-tiba. Karena dia minggu ini sudah membentuk kembali lower high. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah dia agak rawan sih. Pokoknya di bawah 85 tuh agak rawan. Dan hati-hati jebol 80. Seperti itu. MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1305, terkoreksi 1,87%. Langsung saja ke teknikalnya. Bovin mantul juga dari 1220 dan bertahan di atas. Volume juga meningkat. Apakah ini ada create atau memang ada buying power ya kita nggak tahu. Tapi dengan catatan masih sama analisa saya sebelumnya. 1250 itu harus dijaga. Ya, ini bisa dikatakan dia false breakdown. Jadi kalau sampai sekali lagi, biasanya kalau ketiga kalinya jebol turun lebih dalam. Apalagi dia membentuk lower high lagi. Sebelumnya di sini. Ini kan sudah, kalau jebol lagi udah siap-siap ke bawah aja untuk Bopin ya. Harus bertahan Bopin. Seperti itu untuk Bopin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup di harga 610, menguat 0,82%. Kalau di transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk di MMX kondisi seperti ini karena ya tahu kalau di MMX nih sering terjadi crossingan, bandarnya main sendiri. Sekarang dia bertahan di 600. Mantul nggak? Ya tergantung bandarnya mau narik nggak. Itu aja. Lihat nanti Senin gimana buy power. Jadi kalau Bapak Ibu beli, misalnya dia jebol 600, ya kalau mau stop loss aja dulu. Seperti itu aja ya. Untuk di MMX memang sekarang di support kuat yang harus dijaga.
Kalau mau bertahan ya harus rebound dia Senin. Itu aja kunci DMMX, dan jangan turun di bawah, ya bisa toleransi 590. Di bawah itu ya indikasinya kurang oke dan bisa turun lebih dalam. Seperti itu untuk DMMX. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.